Bisa mulai Pak Huda? Oke, siap. Yang jadi duluan coaching ini Pak Huda ya? Ya, Saya yang jadi coachnya. saya jadi coachnya dulu, Bu Yanti yang jadi coachnya. Oh, berarti materi saya ya? Ya. Oke. Oke. Selamat siang Pak Huda. Siang juga Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Kabar saya hari ini kurang baik Pak Huda. Saya sedang kurang bersemangat Pak. Oh, gitu. Makanya saya perhatikan Ibu dari tadi nampak seperti ada yang sering dipikirkan ini, Bu. Ah, apa? Enggak di ya. Saya ingin bercerita Pak Huda. Boleh saya bercerita? Oh, ya, sangat dengan senang hati, Bu. Gimana nih? Apa yang bisa kita dengarkan ini? Begini Pak Huda, saya kemarin ada supervisi dari pengawas dan seperti biasa ada pemeriksaan perangkat ajar dan administrasi lainnya. Oh, begitu, Bu. Terus gimana, Bu, anaknya? Nah, kemarin Pak Pengawas menanyakan soal buku teks yang saya gunakan. Namun, saya sampaikan ke pengawas bahwa saya tidak memakai buku teks, tetapi saya menggunakan sumber belajar lain yang menurut saya sih lebih inovatif sih Pak. Namun beliau tampaknya tidak terima dan kemudian melaporkan saya ke kepala sekolah. Oh, jadi begitu ya, Bu Yanti. Jadi, Ibu merasa tidak nyaman karena pengawas tadi melaporkan Ibu ke kepala sekolah. Karena saat supervisi itu tidak menggunakan buku teks begitu ya. Benar sekali Pak Huda. Menurut saya sih, jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, itu terlalu terbatas ilmunya. Makanya saya cari alternatif yang lebih variatif lah untuk siswa. Saya setuju sih dengan ide yang Bu Yanti pikirkan tersebut. Kita memang jadi guru harus kreatif dengan memanfaatkan sumber belajar sehingga menarik minat siswa untuk belajar. Lalu menurut Bu Yanti dari range 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira seberapa penting sih penggunaan sumber lain dari yang Ibu gunakan saat supervisi? Menurut saya sih referensi untuk sumber lain itu sangat penting selain dari buku teks. Karena untuk angkanya yang mungkin bisa di angka atau di rank 8 lah Kak. Karena materi pembelajaran tidak hanya kita bisa dapatkan dari buku teks. Oke, baik. Jadi ngomong-ngomong nih Bu Yanti, tadi kan menggunakan sumber belajar seperti apa yang Ibu gunakan saat supervisi oleh pengawas tadi? Kebetulan tadi saya menayangkan video di depan anak-anak Pak, tetapi pengawasnya mengingatkan agar tetap memakai buku teks sebagai sumber belajarnya. Saya setuju sih dengan ide yang Bu Yanti paparkan tadi. Kita memang harus kreatif memanfaatkan sumber belajar itu, sehingga kan siswa jadi tertarik untuk belajar. Terkait dengan masalah tadi, menurut Bu Yanti, kira-kira apa yang Bu Yanti harapkan dari diskusi kita kali ini? Saya sih ingin adanya solusi atas permasalahan saya ini Pak Huda,
Kira-kira bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan untuk ke depannya? Untuk bisa memperbaiki, untuk lebih baik lagi lah. Baik, Bu Yanti, jika memang itu tujuannya, kalau boleh saya tanya, apakah sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kepada Bapak pengawas sebelum Anda menggunakan metode bacaan atau metode pembelajaran lain dengan tidak menggunakan buku teks? Pada saat disupervisi, saya jelaskan sih Pak, kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Bahkan saya berargumen saat itu. Namun entah kenapa, pengawasnya malah tersinggung dan melaporkan ke kepala sekolah. Oke, ya tersinggung ya dan melaporkan ke kepala sekolah. Baik, Bu Yanti, coba kita ingat-ingat lagi nih saat supervisi tadi, apakah ada tindakan lain yang Ibu lakukan sehingga beliau menjadi tersinggung? Apakah hanya karena buku teks tidak digunakan atau seperti apa sikap Bu Yanti saat menyampaikan argumen tersebut? Jadi waktu ditegur, saya memang agak ngotot sih Pak. Dan sepertinya saya terkesan menggurui waktu itu. Jadi kesannya mungkin saya justru mengajari beliau. Jadi begitu ya Bu ya, karena otot dan menggurui. Nah, dengan terapan-terapan yang sudah Pak Ibu lakukan pada saat menyampaikan argumen itu, menurut Ibu, apakah sikap seperti itu sudah tepat Ibu lakukan? Menurut saya sih Pak Huda tidak tepat. Karena mungkin tadi saya di posisi nervous. Jadi saya tidak sadar jika intonasi saya agak lain begitu. Tahu aja lah Pak kalau lagi nervous. Nah, Wianti sudah tahu ya sekarang bahwa apa yang sudah Ibu lakukan itu agak kurang tepat seperti itu. Nah, apakah dengan sikap seperti itu akan membuat orang lain memahami dan terkesan, terutama nih ketika kita menghadapi orang lebih dewasa seperti itu? Nah, iya Pak, seharusnya sikap seperti itu tidak saya tampakkan di depan pengawas. Baik, sekarang dengan obrolan-obrolan kita ini sudah semakin jelas nih arahnya ke kemana kan kita tujuannya. Kalau begitu, menurut Bu Yanti nih dengan permasalahan yang sudah terjadi, argumen-argumen yang Ibu sampaikan pada saat itu, nah kira-kira untuk memperbaiki hal yang sudah dilakukan itu terhadap Bapak pengawas tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu perbaiki? Dari sikap saya yang tampakkan ke Bapak pengawas itu mungkin saya sudah salah Pak ya, sebenarnya tidak seharusnya saya seperti itu. Jadi saya mencoba menghubungi beliau dengan lewat kepala sekolah, kemudian meminta Bapak Kepala Sekolah untuk memediasi kami agar saya bisa meminta maaf dan berkomunikasi lagi dengan baik Pak, agar tidak terjadi perasaan tidak nyaman bila saya bertemu dengan beliau di lain waktu. Menurut saya sebegitu sih Pak, itu yang saya pikirkan. Baik, baik Bu Yanti. Nah, selain dari menemui beliau dengan di jembatan oleh kepala sekolah, kira-kira apa ada hal lain Bu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu? Ya, itu tadi Pak, saya akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan permasalahan yang sudah terjadi secara detail agar kepala sekolah itu tahu duduk permasalahan saya, sehingga Bapak Kepala Sekolah saya bisa menjembatani atau memediasi antara saya dengan Bapak pengawas, karena saya sudah merasa diri sikap saya itu tidak seharusnya saya tampakkan di Bapak pengawas. Baik, baik Bu Yanti. Saya pikir langkah yang Ibu ambil ini adalah langkah yang sangat tepat karena dengan begitu
semua hal yang mungkin ada kesalahpahaman atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak nyambung tadinya akan menjadi terselesaikan kembali. Baik, seperti itu ya Bu Yanti. Ya, Nah, benar sekali Pak Huda. baik. Menurut saya ini adalah inisiatif yang bagus ya Bu ya. Lalu kalau memang ada rencana untuk memperbaiki hal tersebut, kira-kira kapan Ibu akan segera menjalankan rencana itu? Uh, untuk itu sih saya rasa dalam minggu-minggu inilah Pak, lebih cepat, lebih baik, sehingga permasalahan yang saya hadapi ini tidak berlarut-larut, bisa teratasi dengan cepat. Itu sih Pak. Baik, baik Bu Yanti, betul sekali. Ya Pak, saya tidak tahan dengan kondisi tidak nyaman seperti ini. Nah, sekarang Ibu kan sudah bercerita, sudah berbagi permasalahan seperti itu, dan sekarang juga Ibu sudah menemukan solusi nih dan sudah merencanakan akan segera untuk menyelesaikan apa yang sudah terjadi sebelumnya dalam hal ada permasalahan supervisi kemarin dengan pengawas sehingga Ibu dilaporkan kepala sekolah. Nah, saya berharap mudah-mudahan lancar ya Bu ya, dalam minggu ini akan segera dilaksanakan. Sekarang apakah masih ada yang bisa kita obrolkan? Alhamdulillah Pak Huda, dengan perbincangan singkat ini, sekarang saya sudah merasa lega sekali karena saya bisa menemukan tempat saya untuk berbagi permasalahan saya. Jadi saya tidak pendam sendiri, saya bisa menemukan solusinya, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki sikap saya, untuk memperbaiki hubungan saya dengan Bapak pengawas. Alhamdulillah Bu Yanti, saya juga ikut senang melihat Ibu juga semangat lagi untuk untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan segera hubungan Ibu dengan pengawas segera terselesaikan dengan baik. Bu Yanti, saya nggak sabar nih. Kira-kira ada lagi nggak nih besok-besok yang ingin diceritakan atau apa? Mungkin kita bisa cerita lagi ya Bu ya. Iya, siap Pak. Terima kasih banyak atas waktu luangnya yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Pak Huda. Baik, sama-sama Bu Yanti. Lanjut nih Pak Huda. Oke. Langsung lanjut ya? Wah, mungkin kita tanya dulu Bu Fasil, apa langsung lanjut ke ganti orang? Nah, oke, langsung ke permasalahan Pak Huda ya. Bisa dengar ya Pak? Soalnya di sini lagi hujan. Bisa, bisa. Alhamdulillah suaranya lancar. Iya Pak Huda. Soalnya suara sengnya besar sekali nih. Bisa, bisa. Oke. Ya. Kita Assalamualaikum. Pak Huda duluan ya. ya Oke. kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Yanti, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Huda. Siang juga Pak Huda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sih baik Bu Yanti. Cuman ya saya sedang ada beberapa pikiran aja terkait masalah anak-anak di kelas. Ya, bimbang gitu, ingin mencari partner untuk ngobrol-ngobrol nih, saya lihat makanya Iya nih. saya sampai Iya ini Bu Yanti, memang saya lagi memikirkan banyak hal ini. Tadi kan setelah saya melakukan praktikum tadi di studio itu ada beberapa hal nih dari kemarin dan hari ini itu yang sangat-sangat saya khawatirkan.
Bisa dengar suara saya, Pak Huda? Bisa, ya Bu, lanjut. Ah, iya. Kira-kira apa nih, Pak Huda, yang sedang dipikirkan? Boleh kita bercerita atau ngobrol-ngobrol? Jadi begini Bu, beberapa hari ini kan anak-anak saya di PSPT itu kan saya ajak untuk melakukan praktek, dalam hal ini kan mempraktekkan materi live streaming di dalam studio. Nah, tapi saya perhatikan antusiasnya anak-anak ini kok kurang dalam pembelajaran ini. Dan saya lihat-lihat dari raut muka mereka ini tampak sangat kebingungan, Bu. Walaupun saya sangat bersyukur sekali, beberapa pun ada yang antusias. Tapi ya tidak sebanding dengan yang antusias dan tidak antusiasnya lebih banyak, Bu. Berbicara masalah praktikum, kan memang harusnya ini adalah kegiatan utamanya anak SMK ya Pak ya. Lalu kalau boleh saya tahu bagaimana model pembelajaran yang Bapak terapkan? Nah, kalau modul pembelajarannya tadi begini, Bu. Anak-anak itu kan saya berikan materi. Terus beberapa menit kemudian saya bagikan mereka kelompok dan begitu juga dengan peralatan untuk praktikum kepada mereka agar mereka melakukan praktikum nih sesuai dengan instruksi materi yang sudah saya bagikan. Tapi melihat mereka ini agak-agak kurang, Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak sangat khawatir dengan kurang antusiasnya mereka dalam menerima pelajaran. Padahal menurut Bapak, praktik itu pelajaran utama di SMK. Betul sekali, Bu Yanti. Menurut saya pembelajaran berbasis praktik yang saya gunakan itu akan membantu siswa lebih memahami materi. Pemahaman anak-anak akan lebih baik jika dibarengi dengan praktik. Seharusnya seperti itu sih Pak, sesuai dengan sekolahnya yang kejuruan itu. Berbicara mengenai metode pembelajaran praktikum itu, saya setuju sih dengan idenya Pak Huda, agar anak lebih mudah memahami dengan praktek secara langsung. Jadi mereka akan lebih mudah mengingatnya sih sebenarnya Pak. Lalu menurut Bapak dari rank 1 sampai 10, kira-kira seberapa penting sih penggunaan model pembelajaran yang sudah Pak Huda lakukan dengan metode praktek itu? Menurut saya, model pembelajaran yang saya gunakan ini sangat penting, Bu Yanti. Apalagi kalau berbicara masalah angka dari 1 sampai 10, saya kira 8 lah, Bu, karena ini sangat penting gitu. Anak-anak SMK kan harus memang banyak melakukan praktek agar mereka juga mengenali alat dan merasakan sedikit pengalaman lah di lingkungan dunia kerja itu seperti apa dengan praktek, Bu. Nah, saya sangat setuju sih Pak Huda dengan pernyataan Bapak mengenai model pembelajaran yang Bapak paparkan. Karena kalau untuk SMK itu dituntut dengan hasilnya Pak ya, hasil dari pembelajarannya. Nah, mereka kedua sama dari sekolahnya itu memiliki life skill. Nah, biasanya seperti itu sih yang saya tahu secara umum untuk sekolah yang di SMK atau yang kejuruan begitu. Lalu menurut Pak Huda ya, kalau boleh saya tahu, seperti apa detailnya model pembelajaran yang Bapak terapkan itu? Nah, seperti yang sudah tadi saya bilang sih, Bu. Tadi kan saya masuk. Nah, masuk seperti biasa ada di saya lakukan berdoa dulu sebelum anak-anak mulai pembelajaran. Kemudian saya jelaskan nih materi yang akan dipraktekkan kepada anak-anak, materi mengenai live streaming. Kemudian habis itu saya langsung tuh bagikan mereka kelompok-kelompok menjadi kelompok-kelompok kecil agar mereka juga menerima materi prakteknya tadi sesuai dengan peran mereka masing-masing untuk menjalankan pembelajaran yang niatnya pada praktek kali ini saya ingin menganut model pembelajaran berbasis project. Nah, kebetulan project yang akan dilaksanakan ini adalah live streaming pada program televisi, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak.
Nah, kembali ke obrolan kita ini, Pak. Kira-kira apa sih yang ingin Pak Huda harapkan dari diskusi kita ini? Nah, kalau dari saya sebagai seorang guru, saya ingin ada solusi sih Bu atas permasalahan ini. Kira-kira gimana caranya agar anak-anak saya ini bisa antusias dalam pembelajaran praktek ini? Baik, Pak Huda, jika itu tujuannya. Jadi, kalau boleh saya tanyakan dulu sebelum kita menemukan solusi. Apakah saat pembelajaran Bapak sudah menjelaskan kepada siswa terkait pembelajaran berbasis proyek? Sudah sih Bu, sudah saya jelaskan sebelum mulai kan tadi apa saya lihat anak-anak itu kan saya jelaskan nih, oh kita akan praktek ini hari ini, kita akan belajar ini. Nah, tapi setelah saya bagi, malah mereka ini tampak tidak antusias Bu dalam pembelajaran. Banyak yang asik sendiri dan tidak fokus Bu pada pembelajaran. Baik, sudah Bapak jelaskan ya ke anak-anak terkait proyek PJBL. Dan kira-kira adakah tindakan atau langkah yang Bapak lewatkan sebelum ke proyek PJBL tadi, Pak? Hmm, oh iya ya Bu ya. Saya pikir-pikir harus pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan sebelum membagi kelompok tadi harusnya saya melakukan diagnostik awal dulu ya Bu untuk menentukan minat belajar siswa saya. Jaringan. Halo, Pak Huda. Lanjut Bu. Iya, maaf jaringannya tadi barusan. Ya, sampai ke pembelajaran PJBL itu ya, Pak ya. Ya. Baik, Pak Huda, melalui obrolan ini kita ini uh, saya sudah tahu dan menyadari bahwa pada proses pembelajaran Bapak ada proses yang belum dilaksanakan. Nah, sekarang menurut Pak Huda, apa yang akan dapat Bapak lakukan untuk memperbaiki hal ini? Mungkin untuk perbaikannya saya akan mencoba memperbaharui modul ajar saya mungkin Bu agar tahapannya memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dalam melaksanakan proyek berbasis proyek tadi atau PJBL atau dalam waktu dekat ini ya mungkin melakukan yang tercepat kayaknya tahapan diagnostik awal nih Bu kepada murid agar ya saya bisa menentukan minatnya mereka agar mereka mungkin bisa lebih antusias dengan minatnya masing-masing seperti itu Bu. Baiklah Pak Huda, dari kedua opsi yang Bapak tawarkan tadi, mana nih yang bisa segera dilakukan begitu? Saya berpikir mungkin untuk pembaharuan model ajar bisa sambil jalan kali ya Bu. Dan saya mungkin akan lebih ke gimana caranya agar anak-anak ini saya segera lakukan diagnostik awal terlebih dahulu. Agar mereka bisa memperbaiki nih, agar saya juga bisa memperbaiki model PJBL-nya sesuai dengan metode pembelajaran berdiferensiasi tadi. Yang itu deh yang akan saya terapkan terlebih dahulu. Saya pikir-pikir itu langkah yang bagus Pak, karena dengan begitu pembelajaran untuk anak-anak akan dapat teratasi dengan baik. Lalu kapan nih Pak kira-kira hal yang tadi akan dilakukan?
Mungkin dalam waktu dekat ini ya Bu ya, mungkin minggu depan kan saya juga sudah mulai nih jamnya ke mereka juga. Jadi di minggu depan mungkin pada pertemuan selanjutnya agar cepat tertata dengan baik pembelajaran saya ini akan segera nih saya lakukan dulu dan saya buatkan dulu diagnostik awal untuk mereka agar mereka juga mampu untuk memetakan minat belajarnya mereka. Baik Pak Huda, saya setuju dengan hal itu. Iya Bu, saya benar-benar khawatir sekali dengan kondisi anak-anak ini kok anak-anak SMK terus sudah praktek dan masih tidak antusias. Ternyata memang dari permasalahan saya itu belum melakukan diagnosis ini. Iya sih Pak. Mungkin itu salah satu kendala kenapa anak murid Bapak itu tidak fokus, tidak aktif dalam kegiatan prakteknya. Karena Pak Huda tidak melakukan tes diagnostik awal, memetakan minat siswa sehingga Bapak tuh memukul ratakan mungkin ya kegiatannya, tidak menentukan dulu bagaimana gaya belajarnya mereka. Nah, sekarang Bapak sudah cerita terkait masalah yang Bapak hadapi dan sudah menemukan solusi yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Alhamdulillah Bu Yanti dengan perbincangan singkat kita pada siang hari ini, saya jadi dapat menemukan solusi nih untuk permasalahan saya. Dan saya juga bisa menemukan tempat berbagi, tempat untuk bertukar cerita lah dengan ibu dari permasalahan dan permasalahan-permasalahan saya tadi. Alhamdulillah, saya juga senang Pak Huda bisa meluangkan waktu saya untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Pak Huda. Mungkin itu juga akan menjadi acuan saya ke depannya untuk memperbaiki diri, begitu pula untuk Pak Huda, karena kita sama-sama menghadapi siswa kita yang beragam, Pak Huda ya. Ya, ya benar Bu Yanti. Ya Bu Gadi, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Huda. Oke. Sudah ya. Bu Fasil apa langsung ke refleksi?